Kadang kita membutuhkan pagi yang sederhana, pagi yang dimulai dengan seteguk teh panas dan berbagi cerita dengan sahabat-sahabat kita. Dan pagi yang sederhana akan berubah menjadi pagi yang istimewa ketika kita bertemu dengan orang-orang yang akan berbagi keceriaan. Dan hari ini saya akan memberikan teh ini kepada tamu saya yang sangat istimewa. Di sana tamunya. Halo lah. Halo, Mali. Sudah saya bikinin teh. Wah, mantap, terima kasih. Kok Lola sendirian sih, Mut ya? Mas Ali nggak serem Kenapa? ngomong sama Lola dan dia nggak ada siapa-siapa loh. Sendirian? Iya, itu tehnya buat Lola. Lola Terus aku nggak dapat teh. sama Kak Mutia juga. Tapi ini jadi masalah. Taruh sini ya Lola ya. Oke. Tapi ini jadi masalah loh. Lola Kenapa? kok tiba-tiba ada di sini loh. Sendirian pula ya? Dan sendirian. Coba diajak ngobrol. Lola, Ya. oke ya Lola. Lola, Ya, sehat ya? sehat dong. Lola sama siapa kesini? Tadi sih sama Kak Radit. Loh, terus Kak Raditnya mana sekarang? Lagi ke toilet. Gitu ya? Oke. Udah ke toilet dia? Udah ke toilet, gitu kan? Nggak tahu ya, dia Lolanya tinggal. sini. Kalau Lola hilang gimana? Lola, mumpung gak ada Kak Radit nih ya, ini mumpung banget, ini momen yang jarang banget Mas Ali. Gimana kalau kita ngobrolin Kak Radit sebentar? Pasti Lola tuh pengen curhat. Pasti tuh. kan? Iya. Siapa tahu dia tersiksa selama ini. Iya. Ya kan? Lola, Kak Radit baik nggak? Baik sih, tapi kadang Lola juga sebel banget sama Kak Radit, tau gak sih? Sebel? Sebel kenapa? Ini, Lola tuh kan ke Nana-Nana diajak Mas Radit toh. Betul. Manggung ke Nana-Nana. Tapi yang ditransfer cuma Mas Radit. Ya Allah, Lola enggak. kasian banget Dieksploitasi ya. nih berarti. Dieksploitasi dong Lola kalau kayak begitu. Nah, Nggak pernah ditransfer berarti Lola? enggak pernah. Tapi- Karena Lola minta sama Mas Radit. Mas Radit, ditransfer. Tapi Lola kok nggak ditransfer? Lola minta dong ditransfer juga. Terus ditransfer? Ditransfer. Nah terus gini. Mas Raditnya jawab gini. Gimana? Ya udah, besok aku transfer ke Real Madrid. Emangnya Lola mau main bola? Keterlaluan ya Kak Radit memang ya. Memang Kak Radit itu memang Payah Kak Radit itu memang. Oke. Oke. Lola. Kenapa? Sorry Lola. Oke. Maaf ya Lola. Apa sih? Kak Radit itu baik. Keren ya Kak Radit. Wah, Wah, keren enggak. Kak banget. Radit itu baik Nyebelin. banget. Kami kan udah lama ya berteman sama Kak Radit Iya, ya. salam Dan Kak ya. Radit itu selalu baik orangnya. Kok gini banget sih? Iya. Kenapa? Pokoknya baik banget. Halo. Iya baik ya. Baik. Baik banget. Sorry Mas Radit, aku nggak ikut-ikutan. Sorry ya Mas Ali. Masalah rumah tangga diselesaikan sendiri. Sorry, Aduh, aku nggak ikut-ikutan. tadi kayaknya ada yang bilang sebel. Enggak. Tadi Lola bilang begitu. Katanya dieksploitasi. Waduh. Katanya Lola bosen ikut Kak Radit. Pengen Waduh. pergi. Enggak kok, beneran enggak. Rumahnya sumpek, rumahnya Rumahnya sumpek. sumpek. Enggak kok. Enggak itu dong. Terus nggak pernah dikasih makan gitu katanya. Kata siapa? Enggak. Katanya Lola nggak pernah ditransfer, mintanya ditransfernya ke Real Madrid gitu. Waduh, mau main bola. Enggak kok beneran. Seru sekali ya Mas Ali ya melihat ada Mas Radit dan Lola. Apa kabar Mas Radit? Alhamdulillah baik. Selamat datang di Keren Celoteh. ya. Minum teh dulu ya Kak Radit. Wah. Duduk dulu. Di situ Lola, duduk sini. Iya. Halo Lola. Ya halo, Iya. Bunda Mutia. Maaf loh Mas Radit, tadi mungkin Lola sih yang ngajakin. Lola kayaknya dari hati banget loh tadi ceritanya. Enggak kok Mas, beneran enggak. Kayaknya ini ya, udah tertahan lama ya Lola ya. Aduh, iya Pola, beneran. Enggak kok, tadi cuma ngobrol-ngobrol ringan, tanya kabar gitu. Oh ya, terima kasih. Sudah ada Terima kasih Om teh. Ali. Ayo ngobrol ya, Bang. Iya. Ini buat saya nih. Iya, buat. Enak banget. Lola suka? Suka dong. Baru tahu aku Lola bisa minum teh. Lagi. Oh lagi, oke. Gimana? Enak. Oh gitu, yang Bisa minum merasakan ya, ya Lola bisa ya? merasakan. Ya kan? Halo Mas Radit. Halo Bunda Iya, Mutia. selamat datang di program Celoteh ya, Celoteh. Mas Ali ya.
Ini Karena sebenarnya kita sambil minum teh ya. karena Oh sambil iya, minum teh. celoteh. Iya. Celoteh. Panas. Panas, iya. Enak tapi enak. Ini tadi jam berapa ini tadi dari rumah? Dari rumah jam 7 suita rolas. 7 sudah. Rolas. Untung di ruang Mutualiza ada belajar bahasa Jawa ya. Iya. Suita rolas tuh berapa? Saya asal ngomong. Suita kan 60, 12 apa deh itu nggak tahu deh. Iya. Ini teka-teki dari Hari ini Kak kita Radit. mau ngapain nih sama Mas Radit, Mas Ali? Kita berterima kasih ya udah mau datang Iya. di Celoteh gitu ya. Memang pertama sih kita pengen ngajak Kak Radit ini ya minum teh dulu. Iya betul. Oke, mantap. Setelah itu kita Bongkar. Bongkar, ya. Iya, kita bongkar siapa sebenarnya sosok Radit fan ini gitu Iya, ya. mungkin Dan orang hanya selama ini mengenal Mas Radit, Kak Radit, manggilnya terus Kak Radit. Bisa aja sih Kang Mas, Kak Kang. Mas. Bapak gitu, Bapak boleh? Aduh, Jangan lah ya. Pak D? boleh. Malah asik tuh, Jawa banget ya. Iya. Mas Radit lah ya. Iya, Mas Radit ya. Kita hanya mengenal Mas Radit di panggung kan. Iya, betul. Di panggung. Kita belum tahu sisi lain. Sisi lain dari seorang Seorang Radit Radit. ya. Dan selalu ada Lola di sampingnya Radit gitu ya. Iya. Saya kadang agak ngeri gitu, Lola tuh kayak mau nekam gitu. Tuh kan, nah bener. Tapi Lola agak ngantuk kayaknya. Iya. Ini lagian obrolannya obrolan orang tua nih. Loh, kita nggak tua kali Lola. Iya, tapi Lola nggak tahan, makanya Lola bingung ini apa gitu. Terus tutup, Lola mau ngapain? Lola tutup aja ya. Oh mau bobo dulu. Oke deh, nggak apa-apa. Boleh, Iya, sini, boleh. bisa nih Mau bobo di di sini. kamarnya Iya, Om ada. Ali atau mau di mana? Ada Nggak kamar. apa-apa. Oh, di situ aja Sini nggak aja ya. apa-apa. Nah, Ini di ada kamar kasur. mandi boleh loh Lola. Waduh, jangan. Sini ada nih kasur Iya, kecil, boleh, nggak apa ya? Bobo dulu deh. Tunggu sini ya. Iya. Oke. Agak minum teh nih kayaknya. Iya. Iya langsung ngantuk Lola ya. Nah, coba ya. Nah. Jangan ngemut jempol, jangan. Aduh. Emang kebiasaannya Lola begitu ya? Iya. Jempol gitu. Gitu. Mungkin ikut-ikutan. Kak. Iya, itu. Tahu aja. Kita pernah bobok bareng sih kan. waktu dulu, Iya, waktu iya. Prajabatan. Benar. Oh, ini ngomong-ngomong dulu sekantor apa gimana? Seangkatan dulu, Oh, kebetulan sama Om Ali seangkatan. dulu pernah seangkatan. Kemudian saya Hmm. harus keluar. Oke, gitu. nah, Karena memilih jalan yang lain. Ya. Tapi sepertinya menikmati jalan yang baru ya. Oke. Sejauh ini sih alhamdulillah sudah mulai bisa mengikuti ritmenya gitu. Jadi jalannya sudah berbeda dengan kita, tapi yang namanya hubungan pertemanan itu tetap selalu Wah. solid ya. Best friend Iya, forever. best friend forever Dan banget. Kak Radit kan asik ya orangnya. Iya. Amin. Nggak berubah ya. Tidak Dari berubah, dulu, tidak dari- berubah dari dulu hingga Sampai sekarang jadi selebritis. Aduh, selebritis amin dan ya karena Allah. itu juga tuh Mas Radit, kita Gimana, pengen gimana? Mas Radit ngobrol-ngobrol di sini. Mungkin banyak ya teman-teman di rumah itu yang mungkin nanti kedepannya punya cita-cita yang sama kayak Mas Radit, Oh, bisa menggerakkan boneka dan berbicara dengan boneka gitu. Nah kita pengen tahu lebih dalam terkait dengan boneka bicara ini nih Mas Radit. ya, oke. Namanya apa? Tadi kalau nggak salah namanya ventilasi apa gitu ya? Iya, seninya itu namanya ventriloquist ya, ventriloquist. Coba bilang. Ventriloquist. 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 Iya, itu dari bahasa Latin, ventral dan loqui sebenarnya asal katanya. Jadi ventral itu artinya perut, loqui artinya berbicara atau suara. Makanya di Indonesia ada mengartikannya suara perut. Oh gitu. Gitu. Kalau Mas Radit prakteknya pakai suara perut atau suara hati? Waduh, berat nih kalau suara hati. Pakai voice over. Ya sebenarnya terminologi atau istilah suara perut itu sendiri kurang tepat sebenarnya. Soalnya suara itu dihasilkan ya dari rongga suara kan yang ada di leher, pita suara dan sebagainya. Jadi bukan dari perut. Kenapa kok dibilang suara perut? Karena si ventnya atau ya kalau di bahasa Indonesia mungkin disebut dalangnya gitu ya, orangnya Oke. itu tidak menggerakkan bibir ketika menyuarakan si boneka. Oke. Jadi seolah-olah suara itu datang dari perut. Jadi sebenarnya istilahnya gitu. Istilahnya ya, tapi Betul. sebenarnya memang Tetap suara dari tetap dari tenggorokan Iya, kita. dari gitu ya. pita suara kita. Dan Kalau itu- perut kan nanti ini ya, orang-orang berbeda ya. Perut yang buncit seperti saya mungkin punya efek suara yang berbeda. perutnya dong yang naik turun naik turun.
Nah, itu tantangannya juga luar biasa loh Mas Ali. Mungkin Iya. kalau orang biasa seperti kita nggak mudah berbicara tanpa menggerakkan bibir gitu ya. Iya, Nah, betul. kita perlu tahu nih dari Mas Radit, Iya. apa tuh strateginya supaya bisa mulut tetap diam tapi bersuara gitu Mas Radit. Sebenarnya semua orang saya yakin pernah gitu ya, pernah bicara tanpa menggerakkan mulut itu ya. Coba. Ketika orang ngegosip tuh kayak Oh, iya. emak-emak ya. Emak-emak kalau Sambil cari kutu ya. biasanya kan kalau pada menggibah, menggosip gitu Nanti kan yang pada mati. biasanya kalau di suatu tempat nongkrong gitu kan, tiba-tiba ngomongin orang di meja sebelah gitu. Biasanya kan ngomong dengan suara pelan tanpa gerakin bibir kan. Coba Sambil makan ya, saya kamu tes sambil dulu. makan ya. Iya, Saya iya, tes iya. dulu. Tuh, jarum jam 2 kenan. Nah, oke Mas Radit lihatnya bajunya mana tuh norak banget. Iya, ini norak banget itu, coba lihat. Iya Allah, Ya gitu kan. ampun. Jadi modelnya gitu sebenarnya Iya, kan. betul. Teknik yang dipakai sebenarnya sama. Betul. Cuma kenapa kok seni ventriloquist ini ketika dibawa panggung jadi suatu pertunjukan gitu, karena kalau dari beberapa literatur tentang ventriloquist yang saya baca, ventriloquist itu sebenarnya seni melemparkan suara ke objek lain. Seni melemparkan melemparkan suara ke suara. objek lain. Melemparkan suara ke objek lain, jadi seolah-olah objek itu yang berbicara. Oke. Jadi semacam, makanya sebenarnya ventriloquist itu sendiri di dunia juga diakui sebagai salah satu cabang dalam seni sulap, Oh, gitu. karena membuat ilusi suara. Ilusi suara. Ya, ilusi suara seolah-olah bonekanya yang ngomong. Iya. Dan sebenarnya nggak cuma boneka, misalkan peti nih, di dalam peti ada orangnya, seolah-olah Iya betul. dibuat seolah-olah bicara gitu kan, atau distant voice istilahnya. Jadi seolah-olah suara dari tempat yang jauh atau suara dari telepon, padahal teleponnya nggak ada Iya. suara sama sekali, tapi Betul. dibuat seolah-olah lagi ngobrol di telepon gitu. Iya. Macam-macam sih sebenarnya. Dan salah satu. memang ini ya tantangannya luar biasa ya untuk Benar. menggunakan mentransferkan suara tadi gitu ya. Iya, lumayan teknik ini ya. Ya. Tapi saya juga tertarik loh, kenapa Mas Radit memilih performa seperti ini, performanya seperti ini menggunakan. Kenapa bukan pencak boneka. silat? Aduh. Kenapa bukan Parkur gitu. apa itu salto gitu ya? Debus ya. Debus gitu ya. Karena kan bisa juga kan misalnya makan api gitu kan mungkin lebih menarik bagi sosok kayak Mas Ali gitu ya. Serem Kenapa kok memilih ini ya Mas Ali ya? Iya, menggunakan mungkin medium boneka untuk tadi ya melempar suara. Iya. Jadi sebenarnya kalau awal mulanya banget itu dari saya kecil sih, waktu dulu mungkin teman-teman juga ingat. Boleh loh sambil diminum. Oh siap. Minum sambil ngomong nggak apa-apa ya? Jangan. Wah, jadi air mancur di sini ya. Jadi sebenarnya kalau awal mulanya banget itu saya terinspirasi dari mungkin tahun 80-an sih ya, mungkin kalau ada yang masih ingat dengan Pak Gatot Sunyoto dengan bonekanya Tongki zaman dulu. Iya betul. Iya. Masih ingat nggak? Saya Yes. baru lahir tahun 90-an. Oh, generasi 90-an gitu ya. Dia kan kelas saya. Iya, di Saya lama di kandungan soalnya. 20 tahun di kandungan. dari zaman Bisa Indonesia fokus, Merdeka. bisa fokus. Oh iya. Iya, jadi dari tahun 80-an itu saya sempat nonton, waktu itu masih kecil banget dan penasaran ngeliat Pak Gatot. Ih kok bisa sih bonekanya bicara sendiri? Saya dulu bener-bener mengira bonekanya yang ngomong. Sampai tahun 90-an saya udah beranjak ke SD, mau ke SMP gitu, ngeliat Kak Ria Enes sama Susan. Ya. Oke, nah Ya, kalau itu ingin saya jadi tahu dokter, tuh. Ya, cita-cita. Iya, saya tahu tuh Ria Enes sama Susan. Karena waktu saya di dalam kandungan, saya sempat ngisi. Lagunya gimana? Lagu Susan? Susan, kalau gede mau makan apa? Jadi Jadi apa? Oh, jadi apa? Makan dokter. Waduh. Iya, terus gimana? Nih, tahun 90 itu ngelihat Susan baru saya ngeh gitu kan. Oh, ini nih kayak Pak Gatot dulu nih. Dan setelah itu saya baru ternyata yang ngomong Kak Rianya. Berarti dulu yang ngomong juga Pak Gatotnya. Dan karena saya sejak kecil ini mungkin agak-agak aneh ya buat orang-orang. Tapi sampai gede ya anehnya. Sampai gede anehnya. Aneh itu apa? Keanehannya itu Anehnya dong pakai dasi. karena pink Bagus gitu. tapi loh, bagus. Iya. Sampai saya dimarahin oleh bapak saya karena anak cowok tapi kok mainnya boneka terus gitu. Jadi
Waktu itu akhirnya sama bapak saya bener-bener saya disuplai mainan-mainan, mobil-mobilan, tentara-tentaraan, robot-robotan, pistol-pistolan, jadi yang laki banget gitu kan. Ya karena emang saya nggak suka, mau dipaksa ya sekedar jadi pajangan akhirnya di rumah. Iya betul. Akhirnya saya minta boneka, nggak diturutin. Saya pengen boneka kayak punyanya Kak Arya Enes waktu itu. Susan ya? Susan itu pengen banget boneka kayak gitu. Ya jadi mungkin karena bapak saya juga agak takut kali ya di masa itu ya, kalau ngelihat seorang anak kecil laki-laki tapi mainnya kecewek-cewekan gitu kan. Jadi ya bener-bener dilarang dulu, main boneka itu dilarang sampai akhirnya saya harus menahan tuh kan, menahan. Nggak tahu, mungkin ada sisi feminisme dalam diri yang terlalu berlebihan kali ya. Kalau dalam saya tuh kromosom apa gitu lah, nggak tahu dah itu XYZ itu nggak tahu juga. Bukan ABC ya? Bukan dong. Triple X. Ya jadi sampai akhirnya ya sudah deh, aku bertahan dengan kondisi harus menahan seperti itu sampai akhirnya lulus SMA, kemudian kerja gitu kan, bisa punya uang sendiri, akhirnya keturutan tuh aku pengen beli boneka. Masih belum hilang tuh impian untuk menjadi Setelah SMA tadi? Iya, sampai dengan SMA. Kerja di mana tuh, kerjanya di mana? Waktu itu sempet ngajar di pindah-pindah, waktu itu masih jadi kayak asisten gitu, asisten dari satu Jadi universitas. dari dulu sudah ngajar ya? Memang Ya, cinta dengan dunia pendidikan. Bener banget, jadi memang ya suka lah dengan edukasi gitu kan. Nah terus sampai akhirnya suatu saat ngelihat penampilannya Terry Vetter waktu tahun 2008 dan juga Jeff Dunham di YouTube itu nggak sengaja Tahu nggak banget. siapa? Itu di American Got Talent bukan? Iya, Terry Vetter itu American Got Talent. Nonton ya Bolte. Ikut juga? Sempat sih, tapi talentnya terlalu dramatis. Bagus soalnya. Jurinya pada takut. Oh. Iya, jadi nggak ini kan ya, apa namanya, ketika ngeliat itu cuma dalam hati nih, aku bisa nih, kayaknya aku bisa gini. Langsung dah itu berburu boneka, nyari boneka yang bener-bener bisa dimainkan Muppet style ya, yang biar mulutnya bisa buka tutup gitu. Pengen ngikutin tuh ventriloquist dari apa namanya, Amerika. Terry Vetter itu dari America's Got Talent, dia nyanyi. Kalau Terry Vetter nyanyi dengan impersonate penyanyi-penyanyi terkenal. Sedangkan Jeff Dunham dia lebih ke stand up comedy tapi dengan boneka. Saya cuma jadi pikiran, terinspirasi iya, dari terinspirasi dari situ. Kayaknya aku bisa nih. Ini kayak Pak Gatot dulu nih sama Kak Arya Enes. Akhirnya nyoba lah itu. Kebetulan tahun 2010 Indonesia bikin Indonesia's Got Talent. Aku harus ikut nih. Aku harus ikut jejaknya Terry Vetter sebagai juara America's Got Talent 2008. Ikutlah itu dan lolos sampai akhirnya ikut sampai babak final. Waktu itu saya tereliminasi di babak final. Sedih ya? Sedih sih, sedih banget, pengen gitu lanjut sebenarnya, tapi tereliminasi. Dan 2011 komunitas stand up comedy Indonesia berdiri. Declare kan, Indonesia 2011 itu punya komunitas stand up comedy Indonesia. Itu Kompas TV ya? Iya, dulu sempat di Kompas TV di 2011. Sebenarnya 2010 itu sudah ada di Metro. Metro. Jadi, Jadi itu titik awalnya justru di stand up comedy. ya. Kalau titik awalnya banget di Got Talent. Dan di stand up comedy itu memang sudah menggunakan boneka berbicara. Benar. gitu ya. Jadi emang saya udah dari awal aku juga, harus dengan boneka terus. Soalnya pernah nyoba sendiri tanpa boneka gitu. Garing. Tapi ada juga yang mengatakan komedian-komedian dengan menggunakan boneka atau mendongeng dengan boneka ini ada semacam kepribadian yang di dalam itu dimunculkan pada sosok boneka. Iya, jadi semacam kayak terapi gitu. Memang ada sih beberapa yang. Tapi Pak Mas Hadi gimana? Nah itu tadi karena sejak kecil saya entah kenapa ada kayak sisi feminim yang agak-agak berlebihan mungkin ya dibanding apa istilahnya dialihkan ya, dialihkan ke boneka. Jadi benar-benar jadi kayak penjiwaan sih di boneka Lola itu sendiri yang sering saya pakai. Makanya agak jarang sih, meskipun ada tapi agak jarang ventriloquist laki-laki
yang bonekanya perempuan dan itu jadi boneka utamanya dia. Oke. Itu jarang, karena memang laki-laki biasanya bonekanya laki-laki atau enggak binatang. Karakter ego dia gitu ya. Iya, itu kembali lagi karena saya juga aktif di komunitas ventriloquist Indonesia. Ketika saya sharing dengan teman-teman, iya ternyata semuanya sama, menggunakan boneka itu sebagai dalam tanda kutip pengalihan karakter yang dipendam. Ya, Ada yang sangat ekstrim nggak? Ada yang sangat ekstrim nggak bonekanya apa gitu? Yang sangat ekstrim mungkin kalau di Indonesia agak jarang sih ya, karena seni panggung, seni hiburan itu kan ada rambu-rambunya banyak nih. Iya. Kalau di US, di Amerika itu yang ekstrim banyak banget, bahkan ada yang bonekanya tuh agak-agak menyinggung sara ras tertentu itu ada. Cuman di Indonesia masih banyak Ya. aturan-aturan. Tuh, dan saya juga termasuk menjaga itu. Iya. Nggak mau deh terlalu ke sana. Iya. Nah, kalau untuk Mas Radit sendiri, ini fokusnya kemana nih? Ke komedinya dengan bonekanya atau lebih ke dongengnya? Atau tadi karena Mas Radit sempat menyebutkan, nah itu cinta dengan dunia pendidikan gitu. Apakah dengan Lola ini lebih banyak ke edukasinya atau ke komedinya? Iya, kalau dari tahun 2011 sampai dengan 2017, seingat saya 2017 itu saya benar-benar fokus di komedi. Stand up komedi dengan Lola waktu itu sampai 2017, sampai akhirnya ada satu titik balik di situ 2017. Saya pengen benar-benar ke arah edukasi, tapi saya waktu itu mikir gimana ya edukasi dengan boneka gitu, dan sempat sharing dengan mentor saya yang ada di Jakarta, kemudian Pak Agus DS itu pendongeng senior dan juga pemain boneka juga, coba deh ke dongeng gitu. Nah dari situ saya bilang, oh iya juga ya, karena ini agak-agak lucu juga ya, karena di Indonesia itu kan image boneka itu identik dengan dongeng. Jadi di karir saya sebagai stand up comedian itu banyak yang IO gitu kan, Mas ngisi acara dong di sini, tapi audiensnya anak-anak. Waduh, stand up comedy audiens anak-anak kan nggak bisa, harusnya ya itu dongeng gitu loh. Apalagi sering ada kata-kata yang kata-kata yang nggak cocok untuk anak-anak lah istilahnya. Betul. Makanya coba deh bener-bener masuk ke dunia anak-anak. Nah dari 2018 akhirnya saya belajar menekuni dunia dongeng untuk edukasi, dan akhirnya agak enak nih ternyata di dongeng, karena juga pendekatannya untuk ke audiens kan beda ya, dongeng dengan stand up. Jadi kalau untuk sekarang edukasinya lewat dongeng, tetap edukasinya lewat dongeng, meskipun mungkin kedepannya ini udah langsung ke pertanyaan kita nih. Oh iya, sangat futuristik. Iya, sangat futuristik sekali. Visioner. Woi, Mbak, istilahnya yang keren dikit tuh. Ya, Sri Mulat. Iya, jadi kedepannya sih kalau panggilan hati ya, kalau ditanya Mas Radit punya hati ya? Punya dong. Astagfirullah. Punya dong. Jadi kalau pertanyaannya kedepannya mau dibawa kemana nih ventriloquist yang saya kuasai, edukasi, dongeng atau komedi? Panggilan hati sih komedi. Iya, komedi. Kedepannya pengennya kembali. Tapi tetap dengan ini ya, dengan sosok Lola atau ada sosok-sosok lain yang akan dimunculkan? Karena ini kan kemarin mungkin ada salah strategi juga saya kemarin ya. Bisa salah juga ya? Oh jelas, belajar dari kesalahan dong. Ketika saya transisi dari komedi ke dongeng, itu saya nggak ganti boneka. Jadi Lola dulu yang image-nya sebagai komedian, pindah ke dongeng. Image Lola ini kalau kembali ke komedi kan jadi aneh ya kan. Dan sementara Lola juga udah hijrah ya. Udah hijrah dalam cerita image-nya kan gitu ya. Jadi mungkin adik-adik yang sudah pernah mengikuti Mas Radit, dulu Lola belum berhijab gitu ya. Iya. Dan sekarang Lola sudah berhijab. Ini salah satu bentuk dari hijrahnya Lola tadi. Mungkin di endorse oleh bagian pelangi. Amin. Lolanya. Bukan Anda. Iya juga sih ya. Tapi Lolanya yang hijrah ya. Ya sayangnya juga. Makanya saya sempat off dulu dari komedi waktu itu kan, sempat off dari komedi, masuk ke dongeng, ke edukasi, dan juga ada ya pembawa cerita-cerita kebaikan ya kan.
Yang saya khawatirkan karena ini Lola sosoknya sudah jadi dalam tanda kutip idola anak-anak nih. Iya. Ketika saya kembali ke komedi dengan Lola, anak-anak yang tadi ngeliat Lola sosoknya baik, kok tiba-tiba jadi liar sih kayak dulu di komedi gitu kan. Jadi aneh, jadi saya memang harus memunculkan Sosok branding baru ya, Iya. karakter baru. Tapi tetap dengan bonekanya ya. Tetap dengan boneka. Bukan Mas Raditnya yang jadi boneka ya. Jangan. Betul, Jangan. boneka. Nanti jadi KKI. KKI. Ya, aku bukan boneka. Oke, pertanyaan terakhir kita, Mas Ali. Cus. Pernah punya pengalaman nggak menarik apa nih selama Sama dengan ini boneka. selama dengan Lola? Ada tantangan apa dan Sama ini kan orang mengira sebagai selebritis itu selalu gemerlap ya Iya, dunia selalu panggung. baik-baik saja kehidupannya. Kita pernah tahu loh. Ini sisi lainnya gitu. Sisi lain ya. Si lain apa ya? Duka. Suka dukanya deh. Duka deh ya kali Duka ya. ya. Sukanya Suka orang udah. banyak tahu. Semua tahu lah ya duka. Iya. Sukanya tahu. Jadi memang kalau apa namanya awal mula belajar ventriloquist sendiri buat saya itu perjuangannya gede banget. Karena saya cuman otodidak awalnya kan nyoba-nyoba untuk nyari literaturnya, untuk nyari info dari praktisi itu susah di tahun 2010 dulu. Jadi saya benar-benar berburu dari artikel-artikel di internet, kemudian nyoba-nyoba sendiri, latihan sendiri, sampai akhirnya di Got Talent itu baru ketemu sama teman-teman yang sebelumnya sudah berventriloquist, termasuk Pak Gatot Sunyoto. Sampai sekarang saya sering komunikasi dengan beliau, Pak Gatot itu. Terus itu susah banget, dan juga untuk latihan pernafasan dan sebagainya. Pernapasan, kemudian apalagi tadi ya untuk karakter. Karena suara juga setiap karakter beda-beda ya. Beda-beda. Yang karakter laki-laki, udah tua, muda gitu ya. Ada tantangan mungkin di skenario barangkali? Ya, kalau materi sih penulisan skrip itu alhamdulillah saya belajarnya di komedi. Dalam stand up komedi itu kan emang harus dipaksa untuk nulis terus, materi itu harus original terus, nulis, dan dari situ emang sudah terbentuk polanya sih, jadi udah bisa ngikutin. Jadi sudah ini ya. Iya. Ada ini nggak? Misalnya kemarin habis manggung di tempat A, kemudian manggung di tempat B dengan topik yang sama Redundant gitu ya. dengan ya Ya pernah sih. pernah ya. Pernah, Terus ya. ada yang ini nggak? Penontonnya nimpukin pakai apa? Gitu? Enggak dong. ya. Kalau penontonnya sama, saya cenderung memilih ganti materi. Oh. Tapi kalau penontonnya beda, kadang saya masih pakai materi-materi yang lama untuk dipakai Kalau ulang. lu penonton bayaran mungkin ya. Waduh, lalanya ya. Enggak juga. Cuman kalau apa namanya, jadi ventriloquist itu nggak kayak jadi penyanyi, nggak bisa narsis kitanya. Karena orang-orang sudah sukanya sama bonekanya, bukan ke fansnya, bukan ke orangnya. Bahkan saya sering banget kejadian selesai manggung gitu kan, kak boleh minta foto nggak? Oh ya boleh, tapi bonekanya aja. Nyesek. Sedih ya. Kadang Masih gitu. beruntung kita ya Mas Ali ya. Nggak ada orang yang minta foto sama kita Oh, iya, gitu ding. kan. Kita ketimbang ada yang minta foto tapi nggak sama Raditnya gitu. Sama kita minta difotoin sih biasanya. Iya. Fotoin. Kami difotoin. Jadi dukanya itu ya. Ya salah satu lah sebenarnya. Kalau kita bicara dukanya bisa banyak banget, tapi janganlah. Berarti sempat ini dong berantem sama Lola karena Rasanya aneh sebenarnya. Iya sih, kadang ada perang batu gitu sama Lola gitu, tapi kan masa kita tengkar sama boneka gitu. tapi Lola kalau saya perhatikan ini ya kayak punya jiwa ya. Ya itu jiwa saya. Jiwa saya transfer ke Lola. Iya. Iya. Ngomong-ngomong nih Mas Ali, Lola kayaknya udah berubah. Masa sih? Belum. Lola. Tahu aja sih Lola, kita udah mau selesai pembicaraan orang dewasanya. Iya nih. Kamu selesai. Aduh, bentar. Iya kan? Lola. Lola Lola udah bangun belum? Tuh. ya kan? Ih, Tuh, ganggu aja. bener kan? Nah. Lola Yuk Lola bangun dulu. Jilbabnya dibenerin. Masih di sini. Lola, gimana? Nyenyak nggak tidurnya? Alhamdulillah. Mimpi apa tadi Lola? Tadi mimpi apa Lola? Terus kakiku Aduh iya kakinya Melengsek. kepuntir. Duduknya yang baik dong Lola. Kebuka Nah, ini yang tadi. sopan. Nah, yang sopan Anak perempuan ya. tuh harus duduknya yang rapi dong Lola. Gimana mimpi apa tadi Lola? Mimpi ke Jakarta, tapi lewat Hongaria. Buset, jauh banget. Jauh banget. Ya ampun. Lola, tadi Kak Radit cerita banyak tentang Lola ya. Lola anak baik Iya, ya. betul. Lola
menginspirasi teman-teman yang di rumah gitu Betul. ya. Wah, makasih loh. Iya. Dan tadi Mas Radit juga janji ke kita ya, katanya Lola mau dibeliin jilbab baru. Wah, beneran. Kapan saya ngomong gitu? Oh iya Lola katanya begitu, karena habis Mau dari acara ini. dia ke salon juga katanya. Iya, mau Mau dia. di ini. Yes, yes, yes. Iya, apa namanya sih? Gerinda. Krimbat. Oh di kerimbat. Jangan juga kalau di gerinda. Kenapa? Kan aku kain, nanti kusut. Dry clean aja, dry clean. Kalau dry clean mau. Kalau dry clean di mana biasanya Lola? Laundry. Oh, oke. Yang itu, yang kiloan itu. Enggak dong, kalau dry clean itu ada paket. Oh, kok Ih. Lola tahu sih? Tahu dong, kan sering. Terus Lola dimasukin ke mesin itu ya, diputer-puter ya? Iya, enak loh. Pusing Sambil dong gini. Enggak. Serius? Serius enak banget. Di dalam tuh terus gitu. Kayak itu tuh, kayak apa yang zaman dulu ada penyanyi dangdut. Hah? Penyanyi dangdut? Itu yang trio macan. Iwa keye gitu. Lola, ini kita udah ngobrol serius kan tadi ya, udah ngobrol topik orang dewasa, tadi yang Lola sampai ngantuk kan. Nah, sekarang nih kita udah mau closing nih, udah mau tutup acaranya nih. Ya. Tapi teman-teman yang di rumah pengen dengerin Lola nyanyi dulu. Nyanyikan nih. Iwa kayak juga boleh deh. Waduh. Mau nyanyi apa ya? Hampa. Waduh. Tapi tadi ini ya katanya Kak Radit suka cemburu ya karena Iya. penggemar malah suka foto Iya. sama. Iya tuh, benar banget. Pernah lo dulu itu gimana, minta gimana? foto. Kakak minta foto dong. Tapi maunya sama Lola aja, Mas Raditnya disuruh jongkok. Terus Lola bilang apa dong ke Mas Radit? Seneng dong, ngerjain Mas Radit. Aduh, tapi itu bener sih. Tapi itu bener Beneran. ya? Jadi saya jongkok dari bawah ngangkat gini, ngangkat Lolanya. Tapi kami Dan- juga nanti pengen foto ya. Ya tapi Tapi nanti sama kami Lola juga juga. mau foto, Lola tapi aja. kami sama Lola aja. Waduh, saya di crop. Boleh ya Lola ya? Boleh dong. Boleh ya. Jadi Mas Raditnya jongkok ya. Oke. Lola seger banget habis bangun tidur. Ya dong, segera Nah, tidur. jadi adik-adik yang di rumah supaya mau seger seperti Lola juga harus rajin dan rutin untuk tidur siang ya Lola Iya ya. dong, sehat loh. Sehat. Nah, sebelum tidur siang boleh nyanyi dulu nggak Lola buat adik-adik yang di rumah? Nyanyinya. Nyanyi apa? Lola bisanya nyanyi apa biasanya? Twinkle aja boleh nggak? Kayaknya udah pernah dengar kalau yang itu Aduh, apa ya? Didi Kempot. Didi Kempot kayaknya. Nggak tahu lagunya. Oh iya, Lola kan masih anak-anak Oh, ya. Masa iya. nyanyi Sobat Ambiar. Betul Yang tadi juga. lagu religi. Lagu religi dong tadi. Lagu lama aja. Lola suka lagu-lagu jadul banget. Meskipun Lola belum lahir. Oh gitu. Oh iya, lagu siapa? Itu yang lagu yang itu Wonderful Indonesia. Oh, Indonesia. Wonderful World. Oh iya, Louis Armstrong. Oh. Oke, coba dong. Coba nyanyi ya. Ya. Adik-adik yang di rumah kita dengerin ya. Lola mau nyanyi. Atau lagu Cherry Bell. Dari Ibel. Jangan ding, mereka biasanya lip sync. Oh. Bagus. Lola emang nggak lip sync? Enggak dong. Ya coba deh, coba. Lola sakit nggak kakinya kepelintir gini? Enggak, ini duduknya. Udah Duduknya udah baik enak kok. ya. Oke. Silakan Lola. I see trees of green. Ada ketinggian. Oh, ketinggian, berarti aku tunduk nih. Enggak, nadanya. Oh, nah. Oh, nadanya. Turun lagi. Seberapa? I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Ya, tidur. Nah, Lola. Om Ali sama Bunda Mutia udah tidur. Sekarang kita pamit yuk ke teman-teman. Oke deh teman-teman. Kak Radit mewakili Bunda Mutia dan Om Ali pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi di acara Celoteh, tapi bareng Om Ali sama Bunda Mutia. Dadah, Kak Radit Fan dan Lola pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.